Hari ini kita masuk ke minggu ketiga, bulan Februari. Tema kita masih belum berubah, bulan Februari, Faith of Maturity, iman yang dewasa. Hari ini gue kasih judul khotbah hari ini adalah semakin hari semakin bertambah. Jangan tambahin lagi buat yang tahu lagunya, nanti nyanyi lagi ya. Semakin hari semakin bertambah berat badan aku gitu ya. Gue yang nyanyi, nggak ada yang nyanyi karena gue doang yang tahu lagunya. Yang hadir nggak ada yang tahu. Oke, gue kasih judul hari ini semakin hari semakin bertambah. Kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Buat yang masih ingat minggu lalu gue bilang gini kan, kasih Tuhan nggak bakal bisa bertambah lagi kan, udah mentok gitu, iya kan? Tapi di situ bilang Yesus makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Karena ada perbedaan makin dikasihinya. Makin dikasihi di sini maksudnya gini. Kasih yang udah mentok adalah kasih yang Yesus kasih. Yang Yesus udah berikan gitu. Yesus udah nggak bisa kasih lebih lagi dari yang bisa dia kasih, yaitu nyawanya. Jadi ya nggak bisa lagi dong. Tapi kalau misalnya ada orang yang masih kecil, ya Iora paling gampang, emaknya nggak ada nih. Biasa kalau ada emaknya enak nih. Iora masih kecil, lucu gitu kan. Karena waktu masih bayi gitu, baru lahir gitu, itu lucu gitu. Tapi begitu makin bertambah usianya, tiba-tiba Iora bisa ngomong, "Mama." Weh, tambah sayang gitu kan. Karena ada perubahan dari bayi ke yang tetap bayi, cuma mulai bisa ngomong. Nanti tiba-tiba dari bisa ngomong, bisa jalan. Wah, tambah seneng, tambah sayang. Dari bisa jalan, bisa main silat, ya nggak tahu. Pokoknya banyak banget. Tapi bertambah, bisa berlama-lama bertambah. Sayangnya tuh bisa bertambah. Kenapa? Karena masih proses. Masih proses. Kita lagi ngomongin, jadi kasih yang dimaksud agak berbeda dengan yang gua bahas minggu lalu. Sampai sini ngerti ya? Tuh. Nah, makanya minggu lalu kita udah belajar kan? Di awal bulan. Di awal bulan kita udah belajar tentang proses pertumbuhan manusia. Dari bayi, balita, remaja, dewasa, tua, bye-bye. Meninggal, udah nggak ada lagi. Tua mau apa lah, jadi bayi lagi. Ada sih orang tua yang kelakuannya jadi kayak bayi, itu ada gitu. Karena emang karakter. Nah, kita tahu Tuhan memberikan sebuah karunia istimewa untuk semua bayi, yaitu rasa gemes untuk mereka yang melihatnya. Betul nggak? Sampai di Bali itu juga gitu kan. Nggak tahu kenapa semua bayi, lu temuin semua bayi gitu. Semua bayi gitu ya. Lu perhatiin semua bayi, sebutin anaknya siapa gitu loh. Nanti kalian lihat si Ior aja udah gemes, gemes gitu. Nanti lihat anak siapa, gemes. Kadang-kadang ketika lihat anak anjing juga, gemes. Semua bayi. Nggak tahu kenapa dikasih karunia, orang yang ngelihatnya bisa gemes. Kalau udah gede lain cerita. Betul ya? Lain cerita. Marwan waktu lahir bayi itu juga gemes. Nggak percaya kan? Gue belum pernah ketemu dia waktu dia bayi sih. Tapi Tuhan kasih karunia itu. Tapi begitu udah remaja, apalagi udah dewasa, itu area penentuannya orang masih dekat sama dia, gemes sama itu tergantung dari karakter kita. Kita bisa aja ketika udah dewasa dikasihi atau malah dimusuhi. Tergantung karakter kita. Waktu bayi mah tahu apa gitu kan. Bayi nggak tahu apa-apa. Semua kelakuannya gitu kan. Mau ngambil barang tangannya nggak nyampe. Kita lihatnya lucu gitu loh. Malam kita gangguin. Ayo. Okay. Coba udah dewasa lo gituin. Asal ambil. Gitu. Berantem pasti. Ayo asal ambil gitu. Berantem pasti. Ini udah nggak lucu gitu. Begitu udah remaja, udah dewasa udah nggak lucu gitu kayak gitu. Ada waktunya. Kenapa Tuhan kasih karunia itu sih? Kenapa Tuhan kasih kelebihan itu sih? Orang yang lihat bayi kok nggak ada orang lihat bayi
Jelek lu. Nggak pernah, gue nggak pernah lihat ada orang ngomong gitu sama bayi. Itu karunia khusus sih. Nanti kalau di surga gue tanya deh. Kenapa sih Tuhan? Kalau udah di surga ya. Kenapa sih Tuhan kok baik ya? Nanti kalau Tuhan kasih jawabannya gue kasih tahu. Kalau kita lihat ayat yang baru aja kita baca tadi, Lukas 2 tadi. Dengan mencontoh teladan dari Yesus, ada 5 hal yang terjadi ketika Yesus bertambah dewasa. Dari kecil loh, Yesus juga gitu. Mungkin orang Majus yang datang ke tempat Yesus dilahirkan, waktu lihat mungkin bawa persembahan tuh. Salam, hai raja yang baru gitu kan, dia nggak lihat kan. Pas dikasih diterima, pas lihat ya bayi Yesus, lucu banget. Barangkali begitu. Barangkali begitu. Ya namanya semua bayi lucu, termasuk bayi Yesus. Apalagi bayi Yesus ya harusnya, lucu gitu. Mungkin Yesus waktu bayi baru lahir langsung khotbah gitu. Kalian, ya nggak gitu juga ya, nggak gitu. Nah ada 5 hal yang terjadi ketika Yesus bertambah dewasa dan kita bisa belajar dari teladan Yesus ini. Yang pertama ditulis apa? Yesus semakin bertambah besar. Bertambah besar yang di sini diartikan dengan Yesus itu bertambah umurnya. Jadi dari waktu bayi dibawa ke bait Allah untuk disunat umur 8 hari, kan ada Simeon sama ada Hana kan, yang nabi yang udah tua yang katanya engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat juru selamat itu lahir. Makanya waktu lihat, bayi ini juru selamat, lihat bayi gitu. Gemut. Sekarang gue berani mati Tuhan, gue udah mati dah, gue rela sekarang gitu. Karena Simeon ini udah tua, Hana juga udah tua waktu itu. Sama lah, semua orang kalau lihat bayi itu, lucu. Mumpung bapaknya ada nih. Iora nih, gitu. Lucu banget. Begitu Iora ngompol di sana, Sin, ini ngompol, Sin, gantiin popok, gitu. Bisa jadi kayak gitu. Itu semua suami kelakuannya kayak gitu semua setahu gue. Termasuk gue udah planning itu sih, gue udah planning. Gue udah planning. Lucunya main sama papa, begitu kencing di celana, yang ini. Habis itu gue dilarang pulang ke rumah. Yesus bertambah besar usianya. 8 hari di bait Allah. Lalu terjadi suatu hari ketika mereka rutin nih beribadah ke Yerusalem, ke bait Allah. Ketika Yesus berumur 12 tahun dibilang ini, Yesus hilang gitu. Jadi orang tuanya persembahkan, karena rame banget kan semua bangsa, semua suku Israel datang semua ke Yerusalem buat beribadah segala macam. Dan Maria dan Yusuf datang juga nggak cuma keluarga mereka, tapi keluarga besar mereka datang. Jadi waktu udah selesai persembahan, ya pulang. Yesus mana Yesus? Main kali sama yang lain. Ya udah. Karena rombongan banyak gitu ya. Setelah 3 hari baru sadar anak gua mana. Bayang 3 hari baru sadar anaknya hilang. Kebayang nggak sama lu Yos? Iora, lu udah 3 hari nggak lihat Iora nih tuh. Sin, Iora mana? Loh, bukannya sama kamu udah 3 hari. Gila. Nah yang terjadi adalah Yesus umur 12 tahun hilang itu, akhirnya balik lagi kan. Dia sudah 3 hari jalan, 3 hari balik lagi ke Yerusalem buat nyari Yesus. Yesus mana Yesus? Gitu kan. Malah udah pasang Twitter kan, wah, dicari anak saya hilang. Nggak ketemu. Akhirnya ketemu di mana? Di dalam bait Allah. Lagi ngapain? Debat sama ahli Farisi. Bayangin ya, lu bayangin, Yesus umur 12 tahun. Di sini nggak ada yang 12 tahun kan. Siapa yang 12 tahun kira-kira? Ya, bayangkan Nesya 5 tahun yang lalu ya. Nesya 5 tahun yang lalu, 12 tahun. Dia lagi debat sama Marwan soal perpuluhan misalnya. Tapi kan kitab Taurat berkata di pantai itu gitu. Loh, yang orang Farisi nggak bisa jawab pertanyaan sini. Nggak bisa. Karena dibilang Yesus lagi bersoal jawab gitu. Debat. Jadi debat itu baik gak? Debat itu baik loh. Debat itu baik. Yang nggak baik apa? Debat yang nggak ada ujungnya dan debat yang nggak ada kejelasannya. Kita lagi ngomongin tentang handphone misalnya. Handphone ini yang tercanggih. Nggak bisa. Yang paling canggih bukan itu. Yang paling canggih itu komputer PC dengan spesifikasi. Lagi ngomongin handphone. Kenapa nyasar ke PC? Nah, itu debat yang nggak guna namanya. Jadi, debat yang melenceng dari topik yang dibicarakan. Ya, itu yang orang suka sebut dengan debat kusir. Debat nggak jelas. Mendingan nggak usah debat.
Tapi debat yang benar adalah debat yang memang sedang mempertanyakan sesuatu dengan jelas dan arahnya tuh jelas. Kalau lagi bahas tentang gimana sih cara berdoa sama Tuhan yang benar, ya bahas tentang doa. Jangan tiba-tiba, ya kamu kalau mau doa yang benar dengan Tuhan, kamu harus baik-baikin gembala di gereja kamu, supaya ada tuntunan Tuhan. Ya nggak ada urusannya, gembala lu bukan Tuhan. Gitu. Jadi yang nggak nyambung itu ya nggak usah dibahas lah. Nah, Yesus lagi debat gitu. Jadi seperti manusia pada umumnya, dari bayi pasti tambah lama tambah besar gitu. Fisiknya tambah besar, tambah umur gitu. Dari yang lucu, imut sampai gede, amit. Tapi hal yang pasti terjadi adalah tubuh manusia pasti makin besar. Tubuhnya makin besar. Normalnya makin besar. Enggak besar banget, enggak. Pokoknya ukurannya beda pasti. Ukurannya beda, bukan soal pendek tinggi enggak, tapi beda dari yang awal. Ada terjadi perubahan yang signifikan pada usia remaja. Yang pria suaranya berubah jadi lebih berat, gitu ya. Dulu mungkin ngomongnya begini, gitu. Begitu dari remaja berat, gitu ya ngomongnya. Mulai muncul bulu-bulu yang kita sebut dengan kumis, jenggot, brewok. Gitu. Hai pria-pria berbulu, tos, gitu ya. Yang perempuan ada perubahan sama bentuk fisik. Katanya yang paling jelas kelihatan perubahan itu perempuan, karena katanya kayak tulang pinggulnya dari yang di bawah 12 tahun sampai masuk remaja itu langsung kayak berubahnya drastis banget, langsung beda gitu loh. Langsung kayak ya beda gitu, langsung jadi kayak gadis gitu. Langsung bukan bocah lagi, langsung kelihatan. Ada perubahan di fisik yang pasti ya. Terus mulai suka didatengin bulan. Suara juga berubah, ya kan? Suara juga berubah. Mulai suka cari masalah sama gembala kadang-kadang. Ya. Sampai hari ini sih pelakunya 3 orang. Tapi ya udah. Yang pasti ada perubahan fisik. Yang pasti ada perubahan fisik. Ya, itu yang jelas. Normalnya sebagai seorang manusia tambah besar. Lo yang badannya nggak tinggi-tinggi gimana? Minum high-low. Karena tubuh itu tumbuh ke... gitu. Kalau tubuh itu tumbuh ke atas, pohon kelapa juga tumbuh ya, ke atas juga gitu. Orang yang punya keterbatasan fisik, yang dikarenakan kelainan pada gennya, sehingga fisiknya nggak tumbuh seperti orang pada umumnya, tetap aja yang esensi pasti berubah. Yang cowok pasti tumbuh kumis tetap, walaupun tipis gitu ya, lain gitu. Suara juga berubah, walaupun tingginya nggak berubah, tingginya ya gitulah ya. Yang cewek tetap datang bulan, matahari dan bintang, tetap. Mau badannya nggak tambah tinggi, itu tetap berubah gitu, secara internal. Pasti terjadi. Kalau nggak terjadi, maksudnya udah nggak tambah tinggi, suara nggak berubah, nggak kumisan, nggak datang bulan. Wah nggak tahu deh, tanya dokter Tirta, mungkin dia lebih tahu. Yang jelas gini, normalnya manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perubahan secara fisik. Itu pasti. Nah, Yesus juga gitu. Bertambah, fisiknya berubah langsung fisiknya. Dari yang bayi Yesus, terus dibawa disunat, di bait Allah, terus balita mungkin gitu kan. Tetap mungkin kayak ada ngompol itu, barangkali kan, nggak tahu ya. Zaman dulu kayak ngompol biasa-biasa aja gitu. Oh ngompol ya udah ganti gitu. Nggak yang kaget gimana. Umur 12 tahun, 17 tahun, Sweet 17 Yesus, Happy Birthday Yesus, gitu ya. Kita potong kue, Yesus potong domba, gitu. Dibelek dombanya, karena orang Israel. Itu Yesus. Kita juga gitu kan, tambah besar. Gue lahir nggak segede gini. Tiba-tiba lahir keren, nggak ada gitu. Tetap oek juga. Nah, cuma ketika bedanya mungkin kalau gue ketika lahir, oeknya ada urapan gitu ya. Langsung, wah suster getar-getar gitu ya. Bahasa roh. Gitu. Nah yang kedua apalagi? Ketika bertambah besar, Yesus itu bertambah hikmat. Kalau kita lihat di Lukas pasal 2 tadi ya, Yesus bertambah hikmatnya, dibilang gitu. Menurut kitab Lukas, padahal Yesus itu adalah firman. Tapi dikatakan bertambah hikmat. Karena secara fisik, Yesus kan menempati tubuh secara daging manusia. Jadi Yesus pun ada mengalami itu gitu. Jadi ada bertambah fisiknya, bertambah hikmatnya bertambah. Yang terjadi dalam pertumbuhan manusia itu
Selain fisik, apalagi hikmat itu berbicara tentang bijaksana. Bijaksana. Orang cuma tahu bijaksana, bijaksana. Tapi bijaksana apa sih? Bijaksana itu sebenarnya ya, mungkin kalian bakal nganggap bercanda nih. Bijaksana itu adalah bijak ke sana. Maksudnya, melakukan sesuatu ke pihak lain, tetapi bijak. Itu bijaksana namanya. Makanya bilang bijaksana. Kalau egois sebenarnya dulu ada istilahnya, bijak sini. Dulu, tapi nggak pernah dipakai. Nggak jadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Tahu, pernah dengar kalau misalnya di TV-TV, hadirin sekalian gitu. Dengar kan? Tahu nggak hadirin artinya apa? Penonton atau yang hadir pengunjung, tapi laki-laki. Perempuan itu hadirat. Makanya jadi perdebatan dulu. Loh, berarti Tuhan kita cewek dong. Karena kan Tuhan kami mencari hadiratmu gitu kan. Ayo. Makanya jadi enggak, langsung disamaratakan hadirin ya. Hadirin semua yang hadir gitu. Semua yang hadir itu jadi hadirin. Hadirat ya kehadiran ya, nggak tahu lah sekarang perkembangannya gimana. Udah lama nggak ngikutin. Manusia ketika bertambah besar selain fisik dia akan bertambah bijaksana, bertambah mulai ada pertimbangan-pertimbangan sebelum dia melakukan sesuatu. Waktu kecil karena tidak bijaksana, nggak ada anak bocah-bocah gitu 5 tahun segala macam itu bijaksana tuh kayak nggak ada gitu. Karena emang nggak kepikir ke sana juga. Hidupnya belum lama, belum sampai 10 tahun. Waktu kecil karena nggak bijaksana, mungkin pada suka kencing sembarangan nih. Ya anak kecil kan ada kan yang anak kecil kayak gitu. Pas berdiri, terus tiba-tiba gemeter gitu. Pas lihat di bawah, wah air semua gitu. Karena dia nggak mikirin capeknya, ngepelnya, bersihin, ganti celana lagi. Nggak mikirin. Lagi diganti popok, diranjang, tiba-tiba cuing gitu. Pas bapaknya lagi mangap lagi, gitu. Anaknya nggak ngerasa salah, kenapa? Iya bayi belum bisa mikir apa itu bijaksana. Pokoknya gua kebelet cus gitu. Kalau sakit perut boker, ya pokoknya gua sakit perut boker. Itu anak kecil gitu. Melakukan sesuatu nggak pakai mikir, ya itu bocah. Nggak usah heran. Karena bocah gitu. Waktu umur 1-2 tahun, segitu. Nggak dipikirin tuh apa akibatnya kalau mereka melakukan itu. Kencing sembarangan, buka baju sembarangan gitu ya. Nggak bikin. Karena apa? Karena masih kecil. Coba sekarang kalian kayak gitu. Ini kalian yang udah gede-gede, coba nih. Hansel nih, ke rumah gua nih misalnya nih. Ya, ke rumah gua nih. Kan di apartemen ya, ada beranda kan. Kebelet nih. Udah, dia keluar ke teras. Ke beranda. Ke tirai itu kan. Wih, kolam renang. Dia buka celana, terus dia langsung pipis. Wih, gitu. Ayo, kalau nggak didatengin satpam, karena ada orang di bawah kena, ih, hujan. Kok anyir? Lantai 20. Lantai 20. Anjir. Dia habis makan sesajen. Coba. Kalau anak kecil minta maaf, masih dimaafin. Namanya juga anak kecil, tadi kita kurang perhatian. Iya kan? Kalau segede minta maaf namanya juga anak kecil. Kecil apanya? Kan nggak bisa. Tapi karena udah gede, bijaksana gitu kan. Iya kencingnya di WC sendiri. Udah gede gitu. Nangis apa ketawa sih? Ketawa sampai nangis ya. Dia mikirin. Hansel kelihatan kencing. Itu kebayangin dia. Parah. Tapi kenyataan sekarang nggak gitu kan. Nggak ada yang kencing sembarangan gitu kan. Nggak ada yang melakukan sesuatu nggak dipikir dulu. Minimal walaupun nggak detail mikirnya pasti mikir gitu. Karena udah bertambah hikmatnya. Kenapa? Sering dimarahin. Iya kan? Umur 6 tahun masih kencing sembarangan dimarahin pasti sama orang tua lu. Itu WC. Kencing di sana ditungguin mabok. Karena udah bertambah hikmatnya, udah bertambah gede, udah mulai bertambah bijaksana, dan untuk memperoleh kebijaksanaan ini, prosesnya biasanya cukup panjang. Hitungannya tahun, proses untuk mendapatkan kebijaksanaan ini. Karena pada usia remaja aja nih ya, kadang masih ada yang ngompol, bener nggak? Secara nggak sengaja tapi, biasanya ngompolnya pas bangun tidur, ih, ngompol gitu, karena nggak sengaja, tapi itu terjadi. Karena waktu sebelum tidur kurang berhikmat. Udah ada hikmatnya nih, tapi ketika remaja hikmatnya ternyata kurang. Dia sebelum tidur nggak kosongin kandung kemih dulu. Waktu sebelum tidur nggak pipis dulu. Akibatnya ketika tidur mimpinya nanggung. Padahal udah kebelet, tapi dia nggak mau bangun untuk pipis. Akhirnya
ngompol gitu. Nah itu remaja. Wajar gak? Ya wajar-wajar aja ya, kecuali jadi hobi. Apa hobi kamu? Ngompol gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Dalam berbicara juga butuh hikmat kan. Kalau kita lagi bicara gitu, butuh hikmat. Masa bicara sama orang yang seumuran, disamain dengan bicara sama orang yang lebih tua? Ya dong. Kamu ngomong sama Jenny, sama Novi coba. Ah, lu tuh, gitu kan. Coba ngomong sama orang lebih tua. Lu, gitu. Ya kan nggak bisa kan. Itu kan butuh hikmat kan. Butuh hikmat buat masa lu nggak bisa bedain ini orang lebih tua apa lebih muda dari gua sih gitu kan, masa nggak bisa dibedain gitu kan, pasti bisa. Dan akhirnya ketika bertambah usia kalian mulai bisa bedain nih, ngomong sama orang yang lebih kecil, ngomong sama orang yang seumuran, ngomong sama orang yang lebih tua, atau ngomong sama orang yang lebih tua banget, itu kan lain. Kalau ngomong sama orang yang lebih tua tuh gini, misalnya cowok gitu, jadi manggil, kok ini gimana kok ya? Nadanya segitu. Tapi kalau orang ngomong sama orang yang lebih tua banget, oh ini gini ya, ini gini ya, gitu. Kan tua, mulai budek turun kupingnya. Yang lebih tua gitu ya. Harus berhikmat ngomongnya. Karena kalau nggak berhikmat kita bakal disalahin. Nah hikmat Yesus itu terlihat ketika dia usia 12 tahun, waktu dia hilang di bait Allah yang tadi gue bilang, dia lagi debat gitu loh. Mungkin yang Yesus tanya gini kali ya, bumi ini tercipta gara-gara apa yo? Karena ada Big Bang gitu. Enggak dong, BTS gitu. Nggak bisa gitu ya. Tapi Big Bang dari apa? Mungkin tanya sampai mereka buntu. Ya udah nyerah. Emang jawabannya apa? Yesus kasih jawab. Begini. Oh iya bener juga. Wah gila keren banget 12 tahun. Saya 60 loh. Kamu 12. Kamu lebih pintar dari saya. Gitu. Bisa aja ngomong kayak gitu kan. Bisa ya. Karena kan orang yang di bait Allah kan pintar semua. Seseorang nggak mungkin disebut orang Farisi atau ahli Taurat kalau mereka nggak pintar. Nggak bisa. Yesus dipanggil Rabi. Itu karena sudah selesai sekolah kependetaan kali ya sebutannya. Karena dia dipanggil Rabi sama siapa pun. Nggak ada yang bisa dipanggil Rabi kalau dia emang bukan seorang guru. Makanya Yesus selalu ngajar di bait Allah, nggak masalah. Karena memang dia seorang guru, seorang pengajar. Yesus sampai debat sama orang-orang itu, orang yang lebih pintar dan lebih tua. Berarti kan Yesus pintar dari umur 12 tahun. Udah pintar gitu. Makan apa tuh? Gue nggak tahu. Kalau gue kan makan tidur ya. Hikmat juga bicara tentang pengetahuan. Kamu kenapa ketawa? Dia kebayang gitu makan. Pas bangun lapar, makan lagi. Ngantuk tidur lagi. Makanya saya begini jadinya nih. Harus tobat ini ya, kurang berhikmat. Nah, hikmat juga bicara tentang pengetahuan. Pengetahuan kita juga harus bertambah. Pengetahuan itu semua yang memang kita ketahui karena kita pelajari gitu. Ini apa namanya? Mic. Kalau kamu misalnya di dunia, kalau kamu ditanya kayak gini, nggak salah kamu bilang ini mic. Tapi kalau kamu adalah seorang yang kuliah di universitas musik, disalahin kamu. Nggak bisa. Ini bukan mic. Nggak ada yang bisa lihat ya. Nah ini. Ini maksudnya bukan mic. Jawabannya salah kalau mic. Ini adalah ya itu kepanjangannya doang. Dipanjang. Ini bukan mic, ini microphone. Ya, dipanjangin doang. Bukan, maksudnya kalau kalian sekolah di universitas musik, ini namanya mic kondensor. Yang kayak gini. Kalau yang kalian lihat di gereja-gereja biasanya tuh yang biasa, yang kayak gini. Yang kayak gini, ini mic dynamic. Harus ngomong kayak gitu. Karena kalau orang musik bilang, minta mic dong, minta mic. Di bawah yang ini, berantem. Salah juga. Ini kan buat manggung kalau pakai mic buat recording. Karena beda peruntukannya. Nah, kayak gitu. Nah, makanya harus bertambah hikmatnya. Hikmatnya harus bertambah. Ketika kalian masuk ke dalam satu jenjang tertentu, harus bertambah. Zaman dulu nggak ada DSLR, mirrorless, nggak ada. Zaman koko dulu waktu masih SD. Kalau kamera ngomongnya bukan kamera. Pinjem dong tustelnya. Tustel itu kamera tapi yang masih pakai film tuh, negatif sebutnya, film negatif. Nggak tahu ya, Yosia tahu nggak tuh? Yosia sama gue beda 4 tahun soalnya nggak jauh-jauh amat sebenarnya. Tapi nggak tahu ya dia tahu nggak tuh tustel. Jadi kalau sekarang kan foto kan kayak gitu kan. Zaman dulu, muter dulu itu.
Terus kalau mau foto, ada gearnya di ini dulu. Dipencet krek, 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 sampai mentok, tek, baru bisa foto. Cek. Wih, bagus tuh. Krek, 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 krek. Gitu. Capek loh. Akhirnya muncul yang semi digital. Waktu foto, cek. Ini sekali doang. Cek. Tit, otomatis baru foto. Enak. Nggak enak sih kalau dibanding sekarang. Sekarang malah lebih enak lagi. Maksudnya dari zaman itu. Kalau udah main foto, di zaman itu. Canggih sekarang. Iya, bertambah gitu teknologinya. Tapi kalau gua nggak ngikutin perkembangan teknologi, gua enakan tustel. Lagi acara wedding. Ya siap ya? Cek, bentar. Gitu. Pencet dulu bentar. Sampai pulang-pulang tremor tangan. Bentar gitu. Iya kan nggak bisa gitu. Kita harus ngikutin perkembangan juga. Nah kemudian disebut ketika Yesus bertambah dewasa, semakin bertambah hikmatnya, dia makin pinter dan makin bijaksana. Bukan berarti Yesus tadinya bodoh, enggak. Tapi dari yang pinter, jadi lebih pinter lagi. Wah itu gokil Yesus. Jadi harusnya ketika kita semakin dewasa, hikmat kita harusnya juga bertambah. Nih udah 17 belum? Tahun depan ya? Tahun ini? Oh ya tahun ini. Apa? September? November ya? Ingetin guys, November dia nice. Palak. iPhone. Kalau nggak salah bareng sama Cindy. Patungan. Nopi juga Nopi. Patungan makan di Engs. Iya sama Nopi dong. Kenapa ya? Aduh kalau Nopi mah ntar rame. Gue belum nggak dapet kata-kata aja yang enak apa ya. Nopi mah ya udah. Jadi ketika bertambah dewasa, harusnya kalian yang ketika memasuki usia 17, harusnya sudah tidak membawa lagi cara berpikir usia 16. Itu jadi kenangan aja, jadi kenangan gitu. Nanti ketika kalian masuk usia 20, jangan bawa-bawa lagi pola pikir di 17. Kayak gitu loh, karena semua pasti berubah. Jadi harus bertambah. Ketika kita bertambah dewasa, hikmat kita juga harus bertambah. Nah yang ketiga, Yesus ketika bertambah besar, dia bertambah hikmatnya, ditulis apa? Dan besarnya kan. Maksudnya besar di sini tuh pengaruhnya gitu. Yesus makin dikenal, makin jadi orang besar gitu, jadi orang yang dikenal banget. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Yesus suka berdebat sama orang Farisi. Orang kan jadi penasaran, bocah ngapain? Kok debat sama orang Farisi gitu? Akhirnya orang lihatnya juga seru gitu, karena Yesus ngomongnya kan pinter kan. Bocah kok pinter ya? Seru ya? Tiba-tiba udah 2 hari begini terus. Pinter ya? Hebat ya? Saking serunya. Kalian pernah nggak sih berada dalam satu kondisi begini? Saking serunya ngapain? Udah jam 6 sore. Gua kira mah masih jam 1 siang. Pernah nggak? Gara-gara apa? Seru kan? Seru ya, fokus seru gitu. Tapi pernah juga kan? Baru jam 1. Gua kira mau udah jam 6. Ada yang kebalik kan? Ada kan karena nggak seru. Butek gitu kan? Nah, kalau lagi seru tuh gitu tuh. Nah, Yesus lagi debat gitu sama orang Farisi. Orang Farisi tuh orang dihormati loh. Jadi kalau kadang-kadang kalau dia ngomong, semua kayak rakyat sana tuh kayak harus patuh, harus pokoknya tentang rohani udah pasti bener lah dia. Harus didengerin. Jadi untuk kebutuhan ibadah, persembahan lah, apalah gitu, sumbernya dari orang Farisi. Tapi Yesus bocah umur 12 tahun bisa ngedebat mereka. Itu kan hebat banget berarti kan, Yesus yang umur 12 tahun. Akhirnya Yesus jadi dikenal sama banyak orang. Karena hikmatnya dia itu. Akhirnya ketika dilihat tuh, siapa sih dia, siapa sih? Ada Yusuf di belakang. Anak saya, gitu. Kalau pinter gitu ya, anak papa. Kalau anaknya nggak berprestasi, gurunya gimana sih? Kalau anaknya cantik, cantik bener. Siapa dulu mamanya? Ya. Kalau anak belepotan, dasar gurunya ini nggak bisa ngatur. Kayak gitu, orang tua tuh lucu ya. Orang tua tuh lucu, tau gak? Kita jangan gitu ya, ya. Kalau kita, ya udahlah, gitulah. Bikin dulu lah, baru ngomong. Orang-orang yang melihat bagaimana Yesus berdebat, ngajar, buat mujizat, mereka sendiri yang akan menilai karakter Yesus itu kayak gimana. Cara ngomongnya, wah. Yesus, yang pasti tuh Yesus dikenal baik. Baik, maksudnya perilakunya baik. Bukan orang sombong, bukan orang dikenal baik pokoknya. Karena ada tertulis gini, cara Yesus mengajar itu beda sama orang Farisi. Beda. Dibilang Yesus mengajar dengan wibawa. Dia tegas banget kalau ini begini. Dia bisa kasih lihat dasar-dasar
dari kitab mana dia kasih tahu. Beda sama orang Farisi. Mungkin orang Farisi yang kayak ngambang-ngambang gitu, percaya aja. Roh Kudus berbicara gitu kayak gitu. Mungkin begitu ya. Tapi Yesus dengan wibawa dia ngomong. Akibatnya Yesus dapat hormat dari orang-orang. Yesus dapat respect dari orang yang kenal sama dia. Makanya nama Yesus kesebar kemana-mana. Sekarang yang paling banyak untuk memantau aktivitas orang itu CCTV kan. Zaman dulu emak-emak gosip. Ayo. Zaman dulu emak gosip. Ya kan? Ada satu dua emak-emak lagi duduk di gang. Datang mama lagi. Bu, tahu nggak? Gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, biasa ibu-ibu yang lain akan berkumpul bersama-sama, bersatu dalam sebuah persekutuan yang indah. Yang bernama Persekutuan WBI. Wanita, bu, ibu, gitu. Kumpul semua, wah akhirnya jadi gitu, wah gitu. Tapi ada bagusnya juga sih ibu-ibu yang ngumpul kayak gitu ya. Rumah jadi aman, karena kan ibu-ibu di depan rumah siapa? Depan rumah semua itu ibu-ibu tuh. Yang maling juga mikir, karena tahu itu rumahnya itu siapa tuh ngambil motor. Ketahuan. Dia bilang gitu, Yesus dapat respect. Jadi nama Yesus itu kesebar kemana-mana. Akibatnya tiap kali Yesus datang ke kota tertentu, kalau kalian baca di kitab Injil tuh ada ke Kapernaum lah, ke Galilea, ke mana lagi? Tirus, kemana gitu. Datang, ada aja orang-orang yang di sana tuh udah nunggu buat ketemu Yesus. Rame aja sampai dibilang Yesus mau datang juga, aduh bingung mau ngajar di mana, belum juga nyampe udah ribuan orang nongkrong buat dengerin dia. Saking besar pengaruhnya Yesus. Makanya dibilang semakin bertambah besar. Yang kedua itu besar, maksudnya pengaruhnya Yesus tuh wah sampai dikenal banget. Makanya hebat banget Yesus. Kalau kita gimana nih? Kita datang semua bubar gitu. Lain gitu, berarti kita dikenal jelek gitu di situ. Yang keempat, dibilang Yesus makin dikasihi Allah ketika dia bertambah besar. Kita waktu baru percaya Yesus itu istilahnya adalah kita bayi rohani. Mau usia lu berapapun, ketika lu baru menerima Yesus. Gini ya, ada orang-orang yang dari kecil udah ke gereja, tapi belum tentu dia terima Yesus sebagai Tuhan. Ya dong, ada kan? Karena rutinitas. Orang yang seperti ini, suatu hari ketika dia mulai, enggak, gua mau serius ikut Tuhan. Akhirnya dia serius ikut Tuhan, nah itu dia tetap dihitungnya sebagai bayi rohani. Karena dia baru menyerahkan dirinya, itu baru yang namanya hidup baru. Hidup baru bukan dimulai dari lu dibaptis. Enggak. Hidup baru dimulai ketika lu memutuskan dan lu melakukan, gue pengen hidup buat Tuhan, gue pengen jadi orang Kristen yang benar-benar. Nah itu hidup baru namanya. Bukan baptis. Baptis itu tanda aja, simbol. Itu bukan jaminan lu bakal masuk surga. Enggak. Bukan jaminan. Tapi simbol. Kalau lu beneran mau ikut Yesus, ya tunjukin dengan cara dibaptis. Nggak susah dong. Cuma gitu doang. Nggak diginiin kan. Ya. Kurang lagi gitu. Nggak gitu kan. Nggak gitu. Jadi ketika kita dari lahir baru itu, misalkan 4 tahun lalu sampai hari ini, kalian makin dikasihi Tuhan nggak? Dalam arti kata begini, kecintaan kalian sama Tuhan bagaimana? Apa sama aja dari 4 tahun lalu? Atau sampai hari ini makin tambah besar? Gini, karena kebiasaan Yesus yang nggak cuma ketemu orang, melayani, ngajar, dengerin orang, itu kan kesibukan Yesus tuh. Tapi Yesus nggak cuma itu, tapi dia juga suka berdoa sendiri. Dia tiap kali ada kesempatan dia langsung menyendiri juga. Ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, Yesus nyuruh murid-muridnya kan, lu duluan nyebrang nih. Akhirnya Yesus cari tempat sepi buat berdoa sendiri. Dia saat teduh, nyepi. Cuma Yesus dan Bapa. Nggak tahu apa yang didoain sama Yesus. Kan Bapa dan dia adalah satu ya. Jadi nggak tahu apa yang diomongin. Karena cuma ada dia. Nggak ada yang kayak ngejagain gitu, nggak ada. Jadi penting banget waktu berdua saja sama Tuhan itu penting. Untuk bangun hubungan. Itu menunjukkan kalau Yesus nggak mencari pengakuan dari orang-orang yang ngefans sama dia. Dia nggak cari nama buat dirinya sendiri. Hal-hal yang tadi yang Yesus lakukan itu, yang melakukan mujizat, dengerin orang, gitu kan, ngajar, itu cuma sebagai bentuk
tanggung jawab Yesus sebagai anak Tuhan, sebagai rabi, sebagai hamba Tuhan, itu tanggung jawabnya. Emang tugas gua harus begini gitu loh. Selesai itu, dia berdoa sama Tuhan. Dia butuh hubungan juga sama Tuhan, gak cuma sama manusia. Makanya Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Tapi setiap hari pada waktu tertentu, Yesus menyendiri buat berdoa. Gak ada siapa-siapa. Yesus bangun hubungan secara pribadi sama Bapa. Bisa jadi Yesus sudah melakukan itu sejak masih kecil. Bukan yang temporary, tau gak sih? Yang lagi semangat aja nih, semangat sementara. Begitu semangatnya udah luntur, udah ngerasain berkat yang ini langsung kayak, Tuhan gua sorry nih, sibuk gua nih. Langsung lupa sama Tuhan, gak pernah doa lagi sendiri. Gua sampai hari ini, kalau sampai misalnya gua lupa doa, kayak doa, apa namanya? Doa sendiri. Biasa kan gua melek, kalau misalnya gue lebih dulu dari si Livi bangunnya, biasa gue kalau nggak ke bangku meja makan, gue ke sofa yang itu cuma buat berlutut doa aja sendiri. Tapi kadang-kadang pernah juga karena kebangun kesiangan dan ada kerjaan mesti ini, gue di jalan doanya sambil nyetir, tapi nggak merem. Bahaya dong nyetir merem. Bapak prak gitu, wah surga gitu, kan nggak bisa gitu, nggak bisa gitu ya kan, nggak berhikmat gitu ya. Nah, gue berdoa di jalan. Jadi gue nggak ada batasan gue berdoa di mana. Cuma sometimes gue harus menyediakan waktu yang khusus untuk doa sama Tuhan. Dengan apa namanya, sikap yang benar. Karena gini, ya emang Yesus emang sahabat kita. Tapi nggak boleh lupa, dia pun Tuhan loh. Dia Raja loh. Kita harus hormat juga sama dia. Makanya ketika berdoa, ketika kalau emang lu sendirian, lu mau nunjukin respect sama Tuhan, berdoalah sambil berlutut. Itu tanda lu merendahkan diri di hadapan Raja. Dan itu emang sebuah attitude ketika lu bertemu Raja. Gak ada ketemu Raja, ya what's up? Pancung udah. Gak bisa. Jadi tolong saring semua ajaran-ajaran yang kayak, tenanglah, Yesus itu asik gitu. Yesus itu asik, ketemu doa sama Yesus. Yesus, lu tahu gak gua tadi? Itu kurang ajar namanya. Gua gak tahu siapa yang pertama kali mencetuskan ide Yesus itu asik. Entar, asik yang kayak gimana? Yesus itu baik, iya. Tapi asik yang lu maksud gimana? Kalau Yesus itu asik, yang sampai lu melanggar sikap yang seharusnya terhadap lu harus memberi hormat sama Tuhan, dan lu nggak melakukan itu, lu berdosa. Jadi, banyak orang mencari-cari, gimana ya supaya orang mau ke gereja ya? Gampang, bikinnya aja. Yesus versi kita. Yesus joget TikTok. Yesus main bumerang, gitu kan. Jadi waktu bawa 5 roti doang, oke, ngucap syukur, diangkat. Tuh banyak. Kosong lagi. Banyak. Nggak gitu Yesus. Yesus nggak gitu. Maka jangan menciptakan Yesus versi lu sendiri. Nggak boleh. Yesus ya Yesus seperti yang ditulis di Alkitab. Kalau ada orang-orang, gua nggak suka. Tuhan lu nggak asik. Ya sudah. Emangnya karena orang bilang Yesus nggak asik, terus tiba-tiba Yesus nggak jadi Tuhan? Enggak, dia tetap Tuhan. Mau kita nyembah Tuhan, nggak nyembah Tuhan, Yesus tetap Tuhan. Mau kita Kristen, nggak Kristen, Yesus tetap Tuhan, nggak bakal berubah. Kita yang rugi kalau kita nggak ikut. Makanya hati-hati. Jangan melayani Tuhan, jangan membuat sebuah program di gereja hanya karena untuk memenuhi kebutuhan pasar. Anak sekarang lagi seru nih buat main, wih, gitu ya. Jangan lu bawa di gereja. Gereja itu tempat di mana kita beribadah. Kalau mau di gereja boleh. Tapi di luar jam ibadah. Silakan. Tapi selama masih jam ibadah, lo harus menghormati Tuhan yang jadi tokoh utama di situ. Makanya kenapa Yesus dikasihi Tuhan. Dia tahu kapan bagi waktu sama orang, kapan dia bagi waktu sama Tuhan. Itu Yesus. Gue masih belajar kayak gitu sampai hari ini. Kadang-kadang suka kebablasan. Wah, capek Tuhan. Akhirnya gue doa Tuhan jam 10 malam, Tuhan Yesus. Wah, aminnya jam 7 pagi. Amin. Gue doa apa tadi? Saking capek ketiduran. Waduh, serba salah gitu. Nah yang kelima, Yesus makin dikasihi manusia. Jadi nggak cuma dikasihi Allah, dikasihi manusia. Kalau kalian lihat di 1 Samuel, Samuel pun ketika makin dewasa ditulis seperti itu. Dan dia makin disukai oleh Allah dan juga manusia. Samuel juga gitu. Samuel satu-satunya nabi yang jabatannya 3. Nabi, imam, dan hakim. Satu-satunya nabi. Bukan, nabi pertama yang mentahbiskan Raja Israel itu Samuel. Nah, Yesus juga seperti itu. Dikasihi Tuhan dan manusia. Nah, yang kelima, Yesus
dikasihi manusia, makin dikasihi manusia, makin yang senang sama Yesus tambah banyak. Yesus itu membela hak banyak orang loh. Kalau kalian lihat di Injil, Yesus punya standar kebaikan yang beda sama orang-orang lain. Dia punya standar yang benar tentang melakukan hukum Tuhan. Dia yang bilang gini, Taurat itu berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Tapi Yesus bilang gini, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa kamu ditampar pipi kirimu, balas. Nggak, kasih pipi kanan. Gitu. Kasih pipi kanan. Gue pernah ceritain, katanya orang gereja setan itu punya Alkitabnya sendiri kan. Punya kitabnya sendiri. Di situ ada ayat itu. Barang siapa ditampar pipi kirimu, tapi lanjutannya beda, bunuh dia. Bener, ya itu gereja setan. Pernah diceritain katanya katanya mantan pengandung gereja setan. Jadi di kitab itu tulisnya begitu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, bunuh dia. Gitu. Ya gue nggak pernah baca ya. Kalau nggak salah yang ngomong itu Mongol. Mongol kan dulu gereja setan. Dulu. Dia salah satu jenderalnya lah katanya. Katanya ya. Yesus juga yang bilang gini, hukum Taurat bilang jangan berzina. Tapi ketika dibilang jangan berzina, kebanyakan orang berzina yang dimaksud adalah melakukan hubungan badan sebelum waktunya. Tapi Yesus bilang gini, barang siapa lihat wanita, terus nafsu, nah lu udah berzina dalam hati lu. Standarnya beda. Yesus ngebenerin. Karena mungkin banyak orang zaman itu, yang penting gua nggak ngelakuin, dilihatin, ya Tuhan Bapa kami, waduh, gitu. Dilihatin terus tapi, wow, gitu. Tapi nggak mau ini, makanya Yesus bilang, barang siapa lu ngelihat terus lu nafsu, lu udah berzina, otak lu nggak kudus jadinya, pikiran lu nggak kudus. Ditanya lagi gini, kata Taurat, seorang pria, ada yang ngomong sama Yesus kan, seorang pria boleh menceraikan istrinya kalau istrinya itu ketahuan berzina. Tapi Yesus bilang gini, itu bukan hukum dari Tuhan. Kenapa hukum itu ada? Musa yang tulis. Kenapa Musa tulis? Gara-gara lu dibilang nggak boleh cerai, tapi ngepus Musa melulu. Akhirnya Musa terpaksa bikin hukum itu. Jadi bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah. Dari awal dia bilang, dan pria akan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Udah itu dari Tuhan. Tiba-tiba ngeyel semua orang Israel zaman itu, terpaksa lah Musa bikin surat itu. Ya udah, kalau emang ketahuan berzina, boleh cerai. Tapi bukan dari Tuhan. Makanya buat yang orang yang nonton ini merasa lu boleh cerai apapun alasannya, nggak boleh bercerai. Makanya mendingan putus pacaran daripada cerai. Cerai nggak boleh. Makanya gue bilang mendingan PDKT lama, pacaran bentar. Puas-puasin lah waktu PDKT, cari tahu di siapa, makannya apa, kalau kentut aromanya apa, cari tahu pokoknya semua. Gitu ya. Siapa tahu kan, Lagi pacaran kentut-kentutan, mama apa? Oh mohon maaf, kayaknya saya agak beda ya pengalamannya. Agak beda saya sepertinya. Jaim kalau lagi pacaran. Kalau lagi pacaran gitu ya. Yang itu fakta ya. Ini fakta ya. Kentut yang kencang, yang gitu, aromanya minim. Tapi kentut yang itu langsung racun semua, racun maut gitu. Kita ngomongin kentut sekarang ya. Wah, parah gitu. Yesus membela hak keselamatan para pendosa atau orang-orang yang dicap berdosa lah. Seperti pemungut cukai, pelacur, orang yang berpenyakit najis. Penyakit kusta itu dianggap najis. Itu penyakit yang najis pokoknya. Makanya nggak boleh ketemuan gitu. Orang yang kena sakit kusta. Terus Yesus menyembuhkan segala macam penyakit dan lain-lain. Orang yang datang, wah Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhin saya bisa sembuh kan. Oh iya, gue mau sembuh. Dan dibilang, wah yang paling banyak disembuhin justru banyak juga yang dari bukan orang Israel. Sebenarnya banyak juga, tapi Yesus diutus memang untuk orang Israel. Karena banyak rakyat sana yang nggak terlalu paham tentang firman Tuhan. Karena yang ngerti cuma orang Farisi, diembat semua. Jadi rakyat biasa tuh kayak nggak tahu apa, pokoknya lu nurut aja udah. Pokoknya lu percaya itu. Kalau sekarang kita berbahagia loh. Alkitab udah ada yang bahasa Indonesia. Bayangin kalau Alkitab tetap pakai bahasa Ibrani. Sekolah dulu, segala macam. Dan itu pun kalau boleh sekolah.
Banyak. Makanya Yesus ngebelain hak-hak mereka-mereka ini gitu. Ketika menyembuhkan orang-orang itu, yang tadi itu, Yesus tuh nggak pernah bilang gini, oh mau sembuh ya? Aduh banyak banget. Ya udah, hadirilah ibadah kesembuhan ilahi yang akan dilayani oleh saya sendiri. Gitu. Nggak. Yesus ketika menyembuhkan orang, caranya kapan? Ketika Yesus berjalan di satu kota. Ada orang yang sakit, dia datang sama Yesus, minta sembuhin, Yesus sembuhin. Jalan lagi, ketemu lagi ada orang sakit, sembuhin lagi. Yesus enggak. Ya udah yang ngumpul-ngumpul aja. Tapi jauh Pak saya di luar kota, makanya bayar harga beli tiket ke sini. Enggak, Yesus ketemu yang sakit dan emang dia tergerak oleh belas kasihan, dia sembuhin. Oh udah. Makanya Yesus bilang gini kan, barang siapa yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Makanya ketika Yesus datang, jalan ada yang datang. Disembuhin. Nggak pakai ibadah khusus, teman-teman. Makanya saya suka bingung. Nggak tahu ya masih ada nggak yang suka pakai pendapat kayak gini ya. Fir, ngapain sih? Aduh, musiknya diginin, emangnya mau KKR? Emangnya mau konser? Terus gue tanya balik. Loh, bentar. Ini ibadah buat Tuhan. Kenapa harus tunggu KKR ya? Baru persiapannya dengan serius. Kenapa nggak tiap minggu persiapannya dengan serius? Gue tanyain itu. Loh, ibadah buat Tuhan loh. Kenapa harus ada ibadah yang satu kali doang, yang dibikin secara serius banget, dan jumlah yang datang ntar rame banget, tapi selesai acara itu sepi lagi. Jadi buat apa gitu? Nah itu gue tanya ke mereka ya rata-rata ya nggak ada yang bisa jawab, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau gue prinsipnya gini selalu. Kalau bisa kasih yang perfect, ya kasih. Kenapa harus tunggu event gede? Lu jahat berarti sama Tuhan. Tuhan aja udah kasih lu semua tanpa syarat. Lu mikir-mikir. Siapa lu? Nah, Yesus melakukan pelayanannya sambil berjalan dari kota ke kota, desa ke desa. Ketika di satu tempat ada yang membutuhkan pelayanannya, langsung dilayani sama Yesus. Kadang-kadang Yesus diam-diam. Jangan bilang-bilang sama yang lain ya. Pulang nih. Tapi orang yang bilang jangan bilang malah bilang gitu. Wah, Yesus gak bilang, tahu gitu nggak gue sembuhin. Nggak gitu. Yesus nggak gitu ya. Nggak gitu. Coba ya gitulah yang terjadi seperti itu. Nggak ada ceritanya Yesus bilang gini. Wah, sorry nih, lagi nggak bisa. Kan ada orang datang nih. Tuhan, sembuhin gue dong. Oh, sorry, gue lagi nggak bisa. Soalnya gue lagi ada urusan. Mesti begini, mesti gitu. Nanti aja minggu depan gimana? Minggu depan. Pas di gereja. Gini. Atau enggak, ngomong sama si ini, sama si itu. Buat bantu lu sembuhin. Ya, enggak gitu. Berapa banyak orang yang suka oper-oper pelayanan? Berapa banyak orang yang suka oper? Wah, sorry, gue lagi nggak bisa nih. Sorry nih, aduh, gue lagi mumet nih. Aduh, gue lagi jenuh nih. Gue lagi nggak bisa pelayanan dulu. Gue suka heran sama yang kayak gitu, tahu gak sih? Kita ini bicara tentang pelayanan. Kalau kita ngomong tentang pelayanan, kita ini statusnya hamba. Hamba bukan pembantu, bukan asisten rumah tangga. Hamba itu lebih rendah dari pembantu, nggak punya hak yang bisa dibela. Artinya, siapa kita sok jual mahal dengan menolak melayani orang atau pihak yang butuh dilayani. Padahal kita mampu. Tapi lu nolak pelayanan. Kadang-kadang karena lu ada satu yang minta, oh ini lebih kaya. Bilang sorry ya sama ini, mendingan kayak yang ini. Ada yang kayak gitu. Di pelayanan juga gitu tuh, pelayanan. Ada juga yang kayak gitu. Ada orang yang harusnya main tempat gua, cancel. Sorry, gue nggak bisa ada acara keluarga. Pas diselidikin, nggak taunya dia pelayan gereja lain. Dan kita tahu itu gereja gede, persembahannya lebih gede daripada kita. Padahal kita dulu yang booking. Ya ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Pelayanan karena duit, itu ada. Semua prosedur dan cara melayani udah ada di Alkitab. Tinggal dijalanin aja padahal. Tinggal jalan, udah ada loh. Sebutnya apa sih? Starter kitnya udah ada di Alkitab cara melayani. Tinggal lihat teladannya Yesus dan sebagainya. Memang sih ada orang-orang yang ngeyel gitu, yang susah dilayani gitu. Yang kayak mau dilayani tapi dia malah ngatur-ngatur kita, ribet. Ya udah, cukup sekali aja layani. Karena dia sendiri yang nggak mau beres kan ada aja yang kayak gitu kan. Tapi kan bukan berarti kita jadi kayak hilang hati yang melayani yang punya kita. Yang susah kan kita mula-mula itu, kalau sampai hilang tuh susah loh balikin lagi. Zaman mungkin berubah. Nggak kayak zaman Yesus dulu ya. Tapi prinsip dasar pelayanan dalam mengikut Tuhan nggak pernah berubah. Prinsipnya. Bukan prakteknya, enggak. Prinsipnya itu sama.
Bahkan dibilang gini, 1 iota pun dari firman Tuhan nggak akan berlalu sebelum semuanya digenapi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pikul salib, sangkal diri, membantu orang-orang yang kesulitan. Itu prinsip dasar pelayanan dari Yesus sendiri. Belum prinsip menjadi gembala, diaken yang diajarin sama Paulus. Kita di deskripsi gereja kita, prinsip pelayanan di sini adalah prinsip yang diajarin Yesus dan Paulus. Gue udah tulis itu semua. Jadi walaupun tempat lain lebih mungkin kelihatannya lebih wah keren, seru atau gimana, tapi kalau sudah melenceng dari deskripsinya ini, gue juga nggak bisa taruh di sini karena mungkin nggak akan berhasil di sini. Di sana mungkin berhasil. Itu bukan berarti sana jelek atau enggak. Gue percaya strategi yang dipakai di sana karena memang it works di sana. Belum tentu di sini. Ketika kita melepaskan diri dari status kita sebagai hamba dosa, kita percaya sama Tuhan kan? Kita ditebus dong. Kita udah bukan lagi hamba dosa. Sebenarnya kita sedang mengikat diri untuk menjadi hamba Tuhan. Nggak ada orang yang benar-benar freedom gitu, yang benar-benar bebas tuh nggak ada. Ketika lu membebaskan diri dari satu ikatan, sebenarnya lu sedang mengikat diri lu ke ikatan yang lain sebenarnya. Sama-sama hamba kan? Jadi jangan sombong dengan, ya gue sibuk, sorry deh, gue lagi nggak bisa. Jangan sombong. Karena pada dasarnya kita juga nggak berhak atas hidup kita sendiri. Kita nggak punya hak loh. Kita ditebus sama Yesus. Kita jadi milik Yesus kan artinya kan. Bukan milik kita lagi sebenarnya hidup kita. Artinya kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia yang menebus kita. Karena kita ini hamba Dia. Supaya kalau kita melakukan itu semua, apa yang menjadi perintah Tuhan atas hidup kita, itu dilakukan supaya semakin hari kita semakin dewasa, semakin bertambah hikmat, semakin berpengaruh, semakin dikasihi Tuhan, dan semakin dikasihi sesama. Amin.